Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan kali ini, materi yang kita bahas yaitu berdamai dengan apa kata orang. Sebenarnya apa sih penderitaan terbesar manusia yang bikin orang itu repot dan ribet aja hidupnya? Menurut penelitian, sebenarnya bukan karena miskin atau kaya, bukan karena populer atau tidak, dan juga bukan karena masalah hidup yang menerpa. Tapi apa itu? Karena terlalu memikirkan apa kata orang tentang dirinya. Dan ternyata hal ini juga loh yang menyebabkan seseorang sampai memutuskan untuk bunuh diri. Ada orang yang bangkrut, dia memutuskan sampai mengakhiri hidupnya, itu sebenarnya bukan karena bangkrutnya, tapi karena malu apa kata orang. Dan juga ada contoh lainnya yang lagi viral ya, kayak artis Korea. Itu padahal kurang apa coba? Cantik iya, kaya iya, populer juga. Tapi dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sebenarnya bukan karena masalahnya. Sebetulnya karena secara psikologis, dia terlalu sibuk dengan apa yang orang lain pikirkan. Takut diomongin, takut apa kata orang. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang yang direpotkan dengan pikirannya sendiri tentang apa yang orang lain pikirkan terkait dirinya. Padahal belum tentu orang di sekitar dia itu berpikir demikian. Kadang-kadang itu hanya ilusi aja, hayalan. Jadi mengarang cerita sendiri terkait apa kata orang ke dia. Itulah kenapa ini kalau kita kaitkan dengan tauhid ya. Kalau kita kaitkan dengan bahasan keikhlasan, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang meletakkan pusat perhatiannya hanya kepada Allah. Jadi siapapun yang menjadikan pusat perhatiannya selain Allah, dipastikan hidupnya itu capek banget. Capek dalam hidupnya. Karena yang mereka jadikan harapan itu pengakuan dan penilaian orang, pusing dengan pandangan orang, dan juga pusing apa kata orang. Justru sebaliknya, orang yang bahagia dan ringan hidupnya adalah orang yang menjadikan Allah sebagai pusat perhatiannya. Jadi mereka gak terlalu khawatir apa kata orang. Yang mereka khawatirkan adalah apa kata Allah. Kenapa bisa tenang ya? Karena dia yakin Allah maha baik, Allah maha melihat, Allah maha sempurna balasannya, dan dari situlah tumbuh bibit keikhlasan. Nah, saat kita mampu membebaskan diri kita dari beban penilaian orang ini, dan kita mulai fokus pada diri kita, nanti kita akan menemukan yang namanya kebahagiaan dan ketenangan sejati. Kita itu bertanggung jawab pada diri sendiri dan kepada Allah. Jadi gak bergantung sama pandangan orang. Tapi banyak banget orang yang mabuk dengan pujian manusia. Dia mau pakai apa, mau seperti apa, mau ngapain. Pokoknya patokannya itu gimana supaya dia mendapatkan pujian dan juga mendapatkan penilaian yang baik dari orang lain. Ujian dalam bentuk pujian itu lebih bahaya daripada ujian dalam bentuk hinaan. Karena dipuji itu nikmat banget ya. Pujian itu sampai membuat dirinya tuh lupa kalau dia banyak dosa, lupa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Akhirnya dia sibuk memperindah topengnya di hadapan manusia, dan dia melupakan hakikat dirinya di hadapan Allah. Pokoknya yang dipikirkan setiap saat itu, gimana supaya orang lain terkesan, sampai dia lupa tuh, gimana bikin Allah terkesan. Makanya kata para ulama, di antara tanda ikhlas itu apa? Tidak tertarik dengan pujian manusia. Hidup itu bukan menjadi sempurna di mata orang lain, tapi salah satu prinsip hidup itu kita merasa puas dengan diri sendiri, menjadi pribadi yang baik, dan kita puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Latihlah diri kita untuk berhenti meletakkan kebahagiaan kita di pandangan orang dan di apa kata orang. Karena yang gitu-gitu tuh bikin pikiran kita boros. Kita kan butuh energi tuh ya, untuk ibadah, untuk berkarya, untuk beramal soleh. Nah, yang kayak gini bikin energi kita itu habis di sini, cuma buat memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak difikirkan. Ada masanya dalam perjalanan hidup ini kita berbuat salah, itu wajar. Ya itulah proses kehidupan. Yang penting kita mau terus belajar dan memperbaiki diri. Bapak Ibu, teman-teman semua yang dirahmati Allah, pernah gak sih
Anda itu ngerasa gak sehebat orang lain? Bisa gak ya aku secantik mereka? Apakah aku bisa sehebat orang lain di luar sana? Pernah gak timbul pertanyaan kayak gitu? Ini nih pertanyaan yang sering menghantui banyak orang loh teman-teman. Kita tuh cenderung membandingkan diri kita dengan standar kesuksesan orang, kecantikan orang. Jadi sebenarnya kita tuh punya bab yang berbeda, yang gak fair kalau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kita punya perjuangannya sendiri-sendiri. Masing-masing kita punya masalah sendiri-sendiri. Kita punya luka sendiri dan kita punya kehidupan sendiri. Tapi kadang-kadang kita tuh suka ngerasa tertinggal. Pernah gak sih ada yang ngerasa tertinggal gitu kawan-kawan? Jadi kita melihat orang lain tuh lebih hebat, karirnya lebih cemerlang, rumahnya lebih besar, mobilnya lebih mewah, hidupnya kok penuh warna di sosial media. Sedangkan kita lihat diri, kayaknya masih begini-begini aja. Kita masih berjuang, karir belum jelas, gaji kecil, mimpi juga kok kayaknya jauh gitu. Maka pertanyaannya, memangnya kenapa? Apakah kita harus merasa gagal hanya karena perjalanan hidup kita nggak sama dengan mereka? Kan Allah lihat prosesnya. Jadi intinya kita itu harus hati-hati dengan perasaan yang kayak begini. Karena bikin kita nggak menghargai proses kehidupan dan bikin kita nggak mensyukuri dengan apa yang kita miliki saat ini. Karena kita hanya meletakkan fokus kita pada orang lain. Ini ada hal yang harus banget kita ingat ya teman-teman semua. Jadi ketika kita merasa kecil, ketika kita merasa tertinggal, maka ingatlah, kamu tidak sedang tertinggal. Kamu berada di jalanmu sendiri. Dan kamu gak harus menjadi orang lain. Kamu itu cukup sebagaimana adanya dirimu. Teruslah memperbaiki diri. Yang kita kejar itu ridho Allah, bukan ridhonya manusia. Jadi teruslah bergerak, karena yang Allah lihat dan Allah nilai seseorang itu bukan dari luarnya, tapi yang Allah lihat apa yang ada di dalam hatimu. Buat temen-temen nih yang lagi ngerasa minder, yang lagi ngerasa insecure, yakinkan pada dirimu. Kalau perlu bicara tuh di depan kaca ya. Aku cukup, aku berharga, hidupku berarti. Terima kasih wahai diriku yang terus bertahan meskipun banyak banget hal yang terasa sulit. Aku bangga pada diriku yang terus berjuang. Jadi kata-kata afirmasi seperti itu tuh bikin kita nanti jadi lebih menghargai diri. Memang sejatinya kebahagiaan terbesar itu adalah menerima diri apa adanya sambil terus berusaha lebih baik. Itu poinnya. Menjadi lebih baik bukan untuk orang lain, tapi untuk Allah, karena Allah. Nah ini penting. Kita itu suka terjebak pada mentalitas perbandingan. Kadang orang tuh di saat orang lain maju, kita insecure. Orang lain bisa, kita down. Orang lain sukses, kita iri. Padahal hidup itu bukan berhebat-hebat dalam urusan dunia ya. Tugas kita itu mengerjakan apapun yang mendatangkan ridhonya Allah, bukan membuat orang lain terkesan. Ya mungkin aja kita akan sampai pada titik di mana kita membandingkan diri kita dengan pencapaian teman, keluarga, orang lain, betul ya? Apalagi kalau lagi kumpul keluarga tuh, suka ada yang kayak minder gitu. Jadi teman-teman, seseorang yang mampu mengendalikan pikiran dan hatinya, dia gak akan minder, gak akan insecure. Hidup itu bukan pertandingan yang harus cepet-cepetan sampai garis finish, enggak. Gak ada istilah saling mendahului, karena kita punya zona waktu yang berbeda. Terkadang kita tuh suka salah dalam menempatkan ayat fastabiqul khairat. Enggak kok, kita enggak lagi ngebanding-bandingin, kita kan sedang berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, itu benar, tapi seringnya kita salah menempatkan istilah itu. Fastabiqul khairat itu kan berlomba dalam kebaikan. Nah, kebaikan itu dalam bahasa Arab itu punya beberapa kata. Ada khair, ada albir, ada hasanah. Jadi kebaikan tuh banyak. Dan kata guru saya, kebaikan dalam bentuk al-khair itu kebaikan yang sifatnya pribadi. Jadi fastabiqul khairat itu kita berlomba-lomba dalam kebaikan diri,
Konteksnya itu bagaimana hari ini kita bisa lebih baik dari hari kemarin. Kalau kebaikan yang levelnya community itu albir bukan al-khair, maka ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Nah, di sini konteksnya kita bisa bersinergi, jadi bersama-sama. Kalau fastabiqul khairat itu tempatnya harus pas pada diri. Karena kalau salah tempatnya, efeknya bisa jadi dengki, hasad. Katanya sama-sama di jalan Allah, di jalan kebaikan, tapi kok saling menjatuhkan. Katanya sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi kok saling sikut. Jadi boleh jadi setelannya yang gak pas. Kenapa hidup itu bukan untuk dibandingkan? Karena medan juang setiap orang berbeda. Jalan hidup setiap orang berbeda. Ada yang baru sukses umur 40, ada yang masih muda 20 tahun sudah sukses. Ya nggak ada masalah, karena kita punya jalan hidup yang berbeda-beda. Masing-masing kita punya zona waktunya yang berbeda. Nabi aja zona waktunya beda-beda kan? Kayak Nabi Nuh sampai hampir 1000 tahun. Nabi Musa puluhan tahun berdakwah. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdakwahnya 23 tahun. Jadi setiap orang punya zona waktu yang berbeda. Kenapa sih kita harus berdamai dengan apa kata orang? Ada sebuah nasihat dari seorang ulama, kata beliau, seandainya engkau tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah engkau wafat, maka engkau tidak akan sudi mencari perhatian dari siapapun kecuali hanya Allah saja. Jadi kawan-kawan, rugi banget kalau kita itu jungkir balik hanya karena untuk mendapatkan pujian manusia. Capek loh teman-teman memutuskan sesuatu itu atas pertimbangan apa kata orang. Akhirnya biar dibilang keren, rela bayar cicilan demi apa kata orang. Mulut orang lain itu sebagai penentu kebahagiaan, berharap semua yang dilakukan dibalas hal yang sama dari orang lain. Jadi udah gak ada lagi tuh mikir gimana ya supaya Allah itu melihat, gimana supaya Allah kagum, supaya Allah terkesan. Tapi orang aja yang ada di pikirannya. Dan biasanya ada efek sampingnya nih. Efek samping orang yang kayak begini nih, itu gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang sekali merasa diremehkan, ingin selalu tampil bagus, ingin selalu dipuji, ingin selalu dihargai. Ini saya loh, ini saya, ini karena saya. Jadi nanti kalau beramal namanya gak disebut aja itu bisa ngambek. Jadi udahlah teman-teman, gak usah khawatir. Allah itu bukan hanya mengakui dan menghargai. Allah itu maha syakur, sehalus dan sekecil apapun kebaikan hambanya itu tercatat, dan Allah akan balas dengan sempurna. Jadi enak, ringan jika hidup kita itu hanya tertuju pada Allah. Sadari bahwa pendapat orang lain itu tidak menentukan nilai diri kita, dan kita harus paham gak semua orang akan suka sama kita. Ridun nas ghayatun la tudrok. Berharap semua orang suka sama kita itu gak mungkin. Mulailah belajar untuk menghargai diri dan mensyukuri perubahan sekecil apapun dalam diri. Dalam mengukur pencapaian hidup kita itu jangan membandingkan dengan pencapaian orang lain. Jadi ibaratnya kalau kita pakai baju, kita pakai ukuran baju kita sendiri. Jangan kita pakai baju dengan ukuran baju orang lain, itu gak akan pas. Begitu pula dengan pencapaian hidup, gak perlu ngukur dengan pencapaian orang lain. Tapi bandingkanlah dirimu di masa lalu dengan dirimu di masa sekarang. Apa yang sudah dirubah dalam hidup, kebaikan apa yang sudah kita lakukan buat Allah. Jadi seperti itu, memandang hidup itu, kita bukan lagi berkompetisi dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri. Usahakan dan latih diri, pikiran agar semakin hari semakin baik. Fokus saja pada kualitas perbaikan diri, bukan berpikir untuk mengalahkan orang lain. Karena setiap orang punya potensi, punya latar belakang, punya ciri khas, punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Kalaupun kita mau iri, kalau kata Nabi, iri yang diperbolehkan itu iri pada orang yang ibadahnya jauh melebihi kita.
akhlaknya lebih indah dari kita, ilmunya bermanfaat dan totalitas dalam penghambaan. Nah, itu tuh. Karena kalau irinya dalam hal kebaikan seperti itu, insya Allah nggak bakal bikin dada sempit, nggak bakal bikin sempit dada maksud saya. Justru bikin kita semakin semangat dalam beramal soleh. Syukuri dan terima dirimu apa adanya. Ingat ya, Allah itu menciptakanmu tidak mungkin sia-sia. Dirimu berharga, hidupmu berarti, dan kita pasti bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.